Kelihatan kurang subur meskipun hijau. Ini kelihatan kurang subur, jadi hijaunya itu enggak hijau subur ya teman-teman. Ini hijau ada kekuning-kuningan, ini tandanya pohon anting putri ini kurang subur. Nah, untuk proses penyuburannya salah satunya kita melakukan dengan proses kita penyikatan. Nah, penyikatan sendiri di sini ya menggunakan ini ya. Nah, oke sahabat cinta bonsai dimanapun Anda berada, jadi PPBI Wonosobo mengadakan pameran dan kontes bonsai nasional bertajuk The Soul of Java. Kelasnya dari kelas prospek, kelas pratama, madya sampai kelas utama. Nah, akan ada banyak kegiatan lainnya, jadi ikuti terus pameran dan kontes bonsai The Soul of Java tanggal 25 Februari sampai 6 Maret di Taman Rekreasi Kalianget, Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas John Bonsai. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini bonsai itu kan merupakan perpaduan ini ya, seni ilmu botani dan juga ilmu seni. Nah makanya kita sering bahas terkait dengan ilmu seni, tapi jarang kita membahas soal ilmu botani. Ilmu botani itu meliputi apa? Meliputi media tanam, terus kesehatan pohon, kesuburan, terus penyakit tanaman dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses perawatan terkait dengan bonsai-bonsai kita ya, karena bonsai ini kan tanaman hidup, jadi kita harus rawat sedemikian rupa biar bisa tumbuh subur. Karena kalau bonsai sudah tumbuh subur, mau kita bentuk seperti apapun itu tentunya juga lebih mudah. Oke teman-teman, ikuti terus video kali ini. Salam satu hobi bonsai Indonesia. Nah jadi ini teman-teman ya, kita bisa lihat kalau kita amati pohon-pohon kita. Nah ini yang hitam-hitam ini ya, yang hitam-hitam ini adalah bintik-bintik jamur. Nah pohon yang biasanya karena ini musim hujan ya, di musim hujan ini sangat rentan sekali untuk terkena jamur. Nah itu dibawa oleh patogen ataupun fungi. Nah karena kan sifat air hujan ini sangat asam ya, asamnya tinggi. Nah jadi dan biasanya di musim penghujan ini kelembapan udara dan juga kelembapan media tanam ini kan juga cukup tinggi. Nah ini merangsang untuk tumbuhnya jamur. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah meskipun jamur ini tidak berakibat banyak fatal ya, tentunya pada pohon anting putri ya, ini teman-teman. Nah tetapi sedikit banyak jamur ini akan menghambat proses pertumbuhan. Nah kita bisa lihat daunnya ini ya, daunnya juga kelihatan kurang subur meskipun hijau. Ini kelihatan kurang subur, jadi hijaunya itu enggak hijau subur ya teman-teman. Ini hijau ada kekuning-kuningan, ini tandanya pohon anting putri ini kurang subur. Nah untuk proses penyuburannya salah satunya kita melakukan dengan proses kita penyikatan. Nah penyikatan sendiri di sini ya menggunakan ini ya. Nah ini cairan yang untuk nyikat. Nah ini sunlight saya campur dengan fungisida. Nah di sini saya menggunakan merek Dita, nanti terserah teman-teman untuk mereknya ya. Saya melakukan proses penyikatan untuk ini menghilangkan jamurnya. Nah ini Ditan. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini, nah untuk pohon anting putri dia cenderung kuat ya. Nah tetapi kita harus antisipasi ini, kita harus antisipasi untuk jamur ataupun penyakit yang lainnya ini. Kalau kita rutin melakukan proses penyemprotan misal 1 minggu sekali atau maksimal 2 minggu sekali ya, tentunya pohon kita juga terbebas dari hama dan juga penyakit. Karena biar bagaimanapun juga yang namanya pohon ini kan sangat erat sekali dengan hama dan juga penyakit, baik itu insek maupun fungi ya.
Nah, makanya kita harus benar-benar perhatikan, inilah yang penting ya dalam kita membuat bonsai. Faktor yang paling penting salah satunya adalah soal perhatian, karena ketika pohon kita perhatikan juga tentunya pohon kita sedikit memberikan ini ya, kayak ada energi positifnya untuk kita ya. Oke teman-teman, ikuti terus ya, saya akan melakukan proses penyikatan. Nah, jadi proses perawatan yang rutin dan berkesinambungan tentunya ini tentunya akan membantu proses pertumbuhan dari pohon bonsai yang kita miliki. Ini tentunya akan lebih baik lagi ya, lebih bagus lagi tentunya ya, daripada kita seringkali agak mengindahkan atau jarang melakukan perawatan rutin yang sifatnya kayak gini. Paling kita hanya melakukan perawatan rutin di ini pergantian media ya teman-teman. Nah, tetapi untuk perawatan yang seperti ini kadang kita jarang ataupun kita malas. Nah, ini yang tentunya juga sedikit banyak akan menghambat proses pertumbuhan bonsai kita, sehingga bonsai yang kita miliki misal dalam waktu 2 ataupun 3 tahun sudah bisa jadi, ini karena adanya proses penghambatan ini akhirnya waktunya bisa lebih molor. Nah teman-teman ya, jadi ini juga proses simple, sederhana, dan setiap orang juga bisa melakukannya, tetapi mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya jarang yang melakukan proses seperti ini. Nah ini terus untuk penyikatan ini terutama di perantingannya ya, di perantingannya kita harus lebih hati-hati, lebih pelan lagi, karena kan rantingnya itu kan pasti kecil-kecil. Kalau kita sikatnya secara keras nanti malah akan menghambat ini tunas-tunas yang ada di ranting itu. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah proses penyikatan ini selesai, kemudian kita bilas dengan air bersih ya, biar dagingnya ini pada rontok dan nanti akan kelihatan lebih bersih ya tanaman ini, karena biar bagaimanapun proses fungi yang seperti ini juga akan menghambat proses pertumbuhan pohon bonsai kita. Nah iya teman-teman, kita sedang melakukan setelah proses ini karena pohonnya kurang subur, maka saya akan pruning dan saya tambahkan untuk pemupukannya nanti ya. Nah ini masih ada. Nah untuk tahap selanjutnya kita bisa ini teman-teman, kita oleskan tadi fungisida di sini. Nah fungsinya yang pertama jelas dia untuk menangkal penyakit jamur fungi, dan ini bisa menambah ini kalau semakin sering diolesi dengan cairan fungisida ataupun tadi olesan fungisida nanti ya. Biasanya untuk karakter pohon anting putri ataupun sancang itu jelas terbebas dari fungi atau jamur, dan yang untuk selanjutnya juga dia bisa ini menambah kesan tua pada kulit dari pohon bonsai kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk ini bahan olesannya, ini cairannya lebih kental ya, yang tadi ya, ini biar bisa menempel. Nah kalau ada kuas ini akan lebih bagus ya teman-teman, karena lebih mudah. Ini pakai alat seadanya saja ya, oleskan ini aja. Nah proses pengolesannya ini sampai benar-benar meresap ya. Jadi kalau bisa jangan kena air hujan dulu, nanti kalau misal sudah kering nah baru dihujankan itu nggak apa-apa. Nah, selang beberapa misal 2 minggu setelahnya bisa kita sikat lagi dan kita bilas. Nah sama kayak itu tadi, jadi untuk pengolesannya ini berfungsi dia sebagai ini ya, penghambat proses pertumbuhan jamur yang ada pada kulit bonsai anting putri ini.
Dan juga ketika dia dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan, tentunya ini warna putih agak ini nanti akan masuk ke dalam pori-pori pori-pori kulit bonsai, terutama di anting putri yang pada kesempatan kali ini ya. Jadi dia kesannya dia lebih tua karena lebih warna putihnya lebih keluar ya, jadi terkesan lebih tua karena kan biasanya kalau semisal bonsai yang diangkat dari ground ataupun belum lama di pot, tentunya juga batangnya masih agak kelihatan ini ya, hijau kehitaman. Jadi warna tua yang menandakan bahwa pohon itu sudah lama di pot ini kurang muncul. Nah, dengan proses seperti ini makanya kita kan sering melihat kulit bonsai yang ada di pameran dan juga kontes itu terkesan ini dia warnanya lebih putih, terus lebih terkesan lebih tua. Nah, salah satu prosesnya melalui dengan dioleskan fungisida seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ditunggu sampai memang benar-benar mengering. Nah, setelah itu nanti dibiarkan saja teman-teman, dibiarkan sampai ya 2 minggu ataupun sampai memang dia bisa luntur sendiri juga nggak masalah, karena ini kan fungi ini aman ya untuk proses pertumbuhan tanaman itu. Jadi nggak menghambat, malah dia membantu untuk proses penangkalan pertumbuhan jamur ini. Nah ya seperti itu. Jadi untuk pengolesannya juga ini kita oleskan di semua, nggak hanya di batangnya ya saja ya, tapi di semua, baik di percabangannya dan juga perantingannya. Dan juga yang harus diperhatikan biasanya kita sering lupa ya, ataupun ini yang di bagian bawahnya ini. Nah, bagian bawah dari percabangan atau perantingan atau bagian dalam lekukan. Nah, ini kita harus oleskan semua biar nanti warnanya ini bisa merata. Jadi kan warna batangnya udah putih, warna cabangnya udah putih. Nah, kalau nggak dioleskan ke semuanya, nanti untuk perantingannya dia akan kesan lebih mudah. Makanya seperti itu, kita oleskan secara merata ya teman-teman. Jadi mungkin ini dulu sekian tips dari Mas Yon Bonsai tentang perawatan bonsai anting putri ya. Dan ini bagi teman yang belum subscribe atau belum like, mohon bantuannya untuk like, subscribe, komen, serta share dan aktifkan tombol notifikasinya supaya ketika Mas Yon Bonsai mengupload video-video terbaru seputar bonsai bisa langsung di view. Dan semoga video pada kesempatan kali ini bermanfaat. Salam satu hobi bonsai Indonesia.